Dakwah, ujaran kebencian. Ujaran kebencian dalam dakwah. Apa sih sebenarnya? Dakwah secara pengertian itu mengajak menuju kebenaran yang diwajibkan untuk umat muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan nasihat, tetapi nasihatnya dengan baik. Dakwah juga adalah suatu proses yang penyampaiannya, ajakannya, atau seruannya kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu, dan dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Ada juga hukum dakwah. Hukum dakwah adalah wajibain, dalam arti wajib bagi setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan apa yang ia ketahui. Berdakwah perlu menggunakan metode yang teratur dan terprogram secara baik, agar maksud untuk mengajak, melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam tersampaikan dengan baik dan sempurna. Namun, pada kenyataannya, di sisi lain, sebagian dari pendakwah menyampaikannya dengan seruan-seruan yang cenderung negatif atau kurang enak didengar maupun diketahui oleh orang banyak ya. Misalnya ujaran kebencian. Pemerintah telah mengatur aturan sedemikian rupa untuk menghalau kejahatan ujaran kebencian ini. Namun, tidak bisa dihindari bahwa ujaran kebencian merupakan penyimpangan dari kebebasan berpendapat atau free speech yang merupakan hak setiap orang. Maksud saya, sebelum berdakwah, kita harus mengetahui terlebih dahulu panduan-panduan utama dalam berdakwah agar lebih baik lagi untuk berdakwahnya dan agar bisa diterima oleh masyarakat banyak ketika kita akan berdakwah. Antara lain, yang pertama, serulah kepada jalan Allah dengan bil hikmah atau ucapan-ucapan dan perilaku-perilaku yang baik yang membuat orang menjadi simpati kepada Islam, bukan malah sebaliknya. Lalu yang kedua ada bil mau'izah hasanah atau nasihat-nasihat yang baik dan tidak menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi setiap muslim maupun orang lain ya. Kalau kita menghakimi itu sama saja kita memberantas kebebasan pendapat orang lain. Lalu yang ketiga ada dakwah yang agak keras. Memang diperbolehkan dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, membalas argumen dan berdebat, tetapi masih dengan cara yang baik dan ada batasannya. Biasanya terdapat syarat-syarat untuk melakukan hal tersebut. Ada juga dalil dalam Al-Quran. Saya akan menjelaskan beberapa dalil tentang dakwah yang baik mengenai larangan menghina dan bertabayun. Di antaranya yang pertama ada Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan tentang panduan dakwah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan penjagaan yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lah, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu yang kedua ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan tentang tabayun terhadap informasi. Kita tidak boleh menerima informasi secara mentah-mentah, namun harus diselidiki terlebih lanjut terlebih dahulu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum yang lain, yang mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maka dari itu, kita ketika akan menyebarkan informasi, kita harus mencari tahu dulu terlebih dahulu agar kita juga tidak ikut menyesal dan tidak menyampaikan informasi yang salah.
Lalu yang ketiga ada Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka merekalah itulah orang-orang yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim ya. Lalu bagaimana sih cara kita menyikapi jika ada pendakwah yang menyebarkan ujaran kebencian dalam dakwahnya? Cara menyikapinya adalah yang pertama, kita harus tabayun, mengkonfirmasi dulu kebenarannya. Apakah benar pendakwah tersebut menyampaikan hal itu? Jangan sampai karena potongan-potongan video yang beredar kita malah menghakimi pendakwah tersebut. Barangkali ada ucapan yang mereka potong lalu sengaja orang-orang sebarkan bagian yang buruknya lalu sehingga menimbulkan kontroversi. Yang kedua ada kembali ke konteks objeknya siapa. Jika disampaikan dalam takbir akbar yang dimana hanya orang Islam saja itu tidak masalah, asal tidak berniat untuk menyinggung atau menjabarkan kebencian. Kita harus tahu dulu di mana konteksnya nih kita berdakwah. Lalu yang ketiga ada jika dai tersebut memang melakukan kesalahan, kita sebagai muslim harus memberikan uzur atau pemakluman terhadap kesalahan yang dilakukan saudara kita secara sama muslim. Bahkan seorang ulama mengatakan bahwa umat muslim harus memberikan 99 uzur kepada saudaranya yang melakukan kesalahan, yaitu dengan memakluminya. Lalu yang keempat ada ajak berdiskusi. Kalau pendakwahnya atau dai-nya orang yang kita ajaklah dia berdiskusi, obrolkan mengapa dia berdakwah secara tersebut. Apakah mungkin kitanya ada yang salah, maka beritahu. Mungkin dianya yang salah, kita juga memberitahu secara baik. Atau yang kelima adalah dengan diam. Cukup diam saja, tidak usah menyebarkan atau mengatakan apapun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Allah SWT saja selalu memaafkan kesalahan umatnya. Apalagi kita sebagai umatnya, masa tidak mau sih memaafkan kepada sesama? Maafkanlah, maklumilah bila ada kesalahan. Semoga kita selalu memperbaiki diri, karena manusia tidak luput dari dosa dan salah. Lalu bila orang itu berlaku kurang baik atau orang lain ada yang berlaku kurang baik ke kita, janganlah kita membalasnya. Ikhlaskanlah, janganlah kita sama seperti mereka, karena jika kita membalasnya itu sama saja kita termasuk orang yang zalim, bukan? Dan apabila ada yang melakukan kesalahan, tegur dengan kalimat yang baik. Jangan main hakim sendiri, apalagi menyebarkan video seperkian detik yang dapat membuat kesalahpahaman orang banyak. Lalu mungkin sekian dakwah yang dapat saya sampaikan, karena kita sudah mencapai di penghujung kata. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan bila ada kekurangan dari saya, mohon dimaklumi saja, karena saya pun masih belajar di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.